Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para audien yang saya hormati dan Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tafsir daripada Al-Quran, dan sekarang sudah sampai di Quran surat At-Taubah surat ke-9 bagian ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Nah, pada ayat ini bisa diartikan apakah hasibtum, kalian mengira, angtutroku, kalian ditinggalkan. Jadi pada ayat ini nyambung kepada surat At-Taubah ayat 13, yang mana di dalam ayat ini Allah mempertanyakan, kenapa engkau tidak memerangi kaum golongan yang pada waktu itu telah tidak menepati janji, tidak menunaikan janjinya, dan kemudian mereka justru malah menginginkan atau berupaya untuk mengusir Rasul, atau bahkan merekalah yang pertama kali ngajak perang. Jadi ceritanya pada waktu itu Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan musyrikin Mekah untuk tidak melakukan untuk gencatan senjata lah begitu. Nah, tetapi ternyata janji itu malah dilanggar oleh mereka, dan justru merekalah yang justru pertama kali ngajak perang, bertanding dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka tidak ada cara lain kalau kecuali Rasulullah beserta sahabatnya, orang-orang yang beriman itu ya melawan. Ya tidak ada cara lain, kalau sudah ditantang ya harus melawan. Dan ini adalah sesuatu yang justru dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang salah seperti itu. Ya. Nah, maka kemudian si orang-orang Islam ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala takut kepada mereka, tidak takut kepada Allah, ya. Dan ini ada di ayat 14-nya, dianggap bahwa orang Islam itu, orang mukmin pada waktu itu, karena tidak memerangi, tidak melaksanakan perintah Allah untuk memerangi mereka yang istilahnya sudah memutus hubungan silaturahmi, kemudian mereka tidak menepati janji, justru malah menghina orang Islam pada waktu itu, tapi ternyata diam saja, harus diperangi, tapi ternyata tidak. Maka Allah mempertanyakan, kenapa engkau gitu tidak memerangi mereka lah, ya. Dan selanjutnya begitu, orang-orang yang memiliki ciri ini. Dan kemudian inilah ayat berikutnya, ayat 16 ini, ya jangan-jangan gitu ya, Allah mempertanyakan kembali, jangan-jangan kalian mengira kalian itu ditinggalkan oleh Allah gitu ya, disuruh perang tetapi Allah tidak mendampinginya gitu. Jangan-jangan merasa ditinggalkan oleh Allah, tidak. Am hasibtum an tutraku, apakah kalian merasa ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala? Walamma ya'lamillah, sementara Allah belum ya'lami, mengetahui Allah, sementara Allah belum mengetahui alladzina jahadu, kepada orang yang jihad minkum dari golongan kalian, walam yattakhidu, dan mereka tidak mengambil min dunillah, daripada selain Allah, wala rasulihi, dan tidak mengambil selain Rasul Allah, walal mu'minin, dan tidak mengambil orang-orang yang beriman, walijatan, sebagai teman setianya. Jadi lurusnya beginilah, katakanlah kata Allah itu mempertanyakan, apakah kalian mengira kalian itu ditinggalkan sama Allah gitu ya. Sementara pada waktu itu yang terlihat, karena umat Islam waktu itu masih diam saja, disuruh perang juga diam saja gitu ya. Jadi seolah-olah
sementara Allah belum mengetahui siapa yang jihad gitu. Sementara Allah belum mengetahui siapa yang tidak musyrik kepada Allah, yang tidak mengakui Rasulullah, yang Allah sebelum Allah mengetahui orang-orang yang menjadikan orang yang beriman itu adalah teman setianya. Nah, karena waktu itu kan umat Islam, ya sahabat Rasul masih pada diam gitu kan, belum melaksanakan perintah Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah barulah kelihatan orang yang jihad, orang yang tidak musyrik, orang yang selalu loyal sama Rasulullah kan gitu, orang yang selalu menganggap teman-teman imannya, orang yang beriman itu adalah teman setianya. Baru di situ pasti Allah akan apa? Membantunya alias tidak meninggalkan. Tapi karena keadaannya orang Islam pada waktu masih diam saja, ya akhirnya Allah mempertanyakan dengan ayat seperti ini. Lanjut kepada surat At-Taubah. Nah, selesai ayat 16 begitu. Nah, ini ayat 17 beda lagi asbabun nuzulnya. Jadi ceritanya pada waktu perang Badar itu terjadi orang-orang musyrik itu ditawan ya. Dan di antara tawanan itu adalah pamannya sendiri Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu yang sekarang sudah jadi sahabat Rasulullah ya. Jadi orang yang beriman ini sebelum beriman ya, mereka menganggap bahwa dirinya lah orang yang berhak memakmurkan masjid ya. Mereka itu ya memeliharanya gitu, merawatnya, begitu memakmurkan kegiatan-kegiatan gitu kan. Walaupun tidak ada anjurannya dari Allah kan gitu, sehingga pelaksana mereka sebetulnya tidak sesuai dengan anjuran Allah ya. Seperti apa? Seperti dia memakmurkan ada kegiatan umpamanya di Masjidil Haram itu ada tawaf, tetapi ternyata tawafnya sambil telanjang. Bayangin, itu tidak sesuai dengan syariat atau aturan Allah. Masa tawaf sambil telanjang? Kemudian setelah tawaf kita sholat tawaf ya, sunatnya itu 2 rakaat. Ini mereka malah keluar, kemudian di situ ada berhala, menyembah berhala. Habis tawaf nyembah berhala, kan itu tidak sesuai. Memang dia itu suka memberikan minuman orang-orang yang haji, orang-orang yang singgah ke Masjidil Haram gitu ya. Jadi mereka merasa apa? Merasa ini ya, merasa bangga gitu, merasa paling utama. Sehingga mereka ini menyampaikan katanya kepada para sahabat Rasul, dan di situ ada Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhu. Itu katanya, kalian itu selalu menyampaikan hal-hal yang kalian anggap bagus saja, pada sementara hal-hal yang kami anggap bagus kok tidak diekspos gitu, tidak diviralkan gitulah kalau zaman sekarang mah ya. Padahal kami ini memiliki kebaikan, kebagusan, yaitu takmirul masjid, memakmurkan masjid. Nah, maka kemudian turunlah ayat ini ya, At-Taubah ya ayat 17, maka nalil musyrikin, tidaklah karena terbukti musyrikin bagi orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, ayyamuru masajidallah, untuk memakmurkan masjid, syahidina, sambil keadaan mereka itu menyaksikan, ala anfusihim, kepada diri merekanya juga, bil kufri, dalam keadaan kufur gitu ya. Jadi tidak ada legalitas bagi orang yang musyrik gitu untuk memakmurkan masjid gitu. Sementara dianya sendiri menyaksikan bahwa dia sendiri tahu bahwa dianya sendiri adalah orang-orang bil kufri tadi ya, orang kufur gitu ya. Jadi enggak ada legalitas dari Allah kan gitu. Ulaika, mereka itu habitat, telah lebur, hancur, amaluhum, amal-amal ya mereka. Jadi tadi umpamanya memberikan minuman kepada orang yang haji ya, merawat Masjidil Haram, leburlah, hancurlah amalnya ya, akibat dia musyrikan gitu, menyekutukan Allah, tidak diterima, tidak menjadi amal baik, sehingga tidak pantas untuk dijadikan kebanggaan, menganggap dirinya unggul, tidak pantas. Wa finnari hum khalidun, dan di neraka itu ya, di neraka hum, mereka itu khalidun, kekal abadi ya. Kemudian di ayat berikutnya ya, surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan, yang berhak memakmurkan masjid ya, masajidallah ya, masajidallah, masjid Allah itu man amana billah, orang yang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada hari akhir, wa aqama sholata, dan orang yang suka mendirikan sholat, wa ataz zakata, dan orang yang suka menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut illallah,
kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika, penuh harapan, optimis. Ulaika, mereka itu adalah ayyakunu, terbukti minal muhtadin, menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, jadi clearlah dengan ayat ini, orang yang berhak untuk memakmurkan masjid adalah hanyalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang iman kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibroh atau pelajaran bagi kita, ternyata orang yang menginginkan memakmurkan masjid itu bukan hanya orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman pun kepada Allah, ya tetap memiliki keinginan, itu hebatnya. Maka oleh karena itu kita jangan kalah dengan orang yang tidak percaya kepada Allah untuk senantiasa memakmurkan masjid. Inilah ayat 16, 17, dan 18 surat At-Taubah yang bisa kita bahas. Dan asbabun nuzul yang saya sampaikan ini ada di dalam kitab tafsir Sawi ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman audiens semua selalu mendapatkan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, selamat dan sukses dunia serta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.